Bangka Belitung merupakan dua pulau kecil di sebelah timur laut Pulau Sumatera Selatan. Terkenal dengan penghasil timah terbesar di Indonesia. Ditemukannya kandungan timah di Kepulauan Bangka Belitung ini, kabarnya bermula dari terjadinya kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang menghasilkan panas hingga 2000 derajat Celcius ini dapat meleburkan kandungan mineral timah di dalam tanah. Penduduk asli penghuni wilayah hutan itu tidak sengaja menemukan pasir berwarna putih keperakan di permukaan tanah bekas kebakaran hutan. Dengan semakin maju dan berkembangnya zaman, akhirnya masyarakat mengetahui bahwa pasir berwarna putih keperakan atau biji timah yang mereka temukan dulu mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Mendengar hal itu, tidak sedikit penduduk yang beralih pekerjaan sebagai pekerja tambang timah. Pada tahun 1709, penambangan timah di Bangka Belitung pertama kali dilakukan. Melihat lemahnya keterampilan yang dimiliki masyarakat Melayu dalam mengolah penambangan timah, Sultan Mahmud Badarudin I yang merupakan kepala pemerintahan saat itu, memerintahkan Wan Akub, kepala pemerintahan Mentok, untuk mendatangkan orang-orang Cina dari Johor dan Siam yang dikenal sangat ahli dalam penambangan timah di Malaka. Sekitar tahun 1724 sampai tahun 1725, Sultan Palembang Mahmud Badarudin memerintahkan kepada istri dan para petinggi kesultanan untuk berangkat dan melihat serta memastikan lokasi yang akan dipilih untuk tempat tinggal di Mentok. Pada perkembangan berikutnya, setelah terbentuk komunitas kecil di daerah itu, maka disebutlah daerah itu dengan nama Mentok. Nah, disitulah berdirilah di sana sebagai Wan Akub itu diberikan kekuasaan, ya, pemegang kekuasaan mewakili Sultan, serta diberi kepercayaan sebagai kepala pengurus penambangan timah di sana di Bangka itu, ya. Setiap tahun, pendatang Cina semakin banyak berdatangan ke Pulau Bangka, sehingga menyebabkan kehidupan berbudaya antar suku asli Melayu dengan pendatang Cina itu berjalan dengan alamiah dan harmonis. Dan lama-kelamaan, terjadilah proses asimilasi, alkulturasi, serta amalgamasi, atau proses perkawinan campuran antar sesama mereka. Melihat pendatang Cina mulai tinggal dan menetap dalam waktu yang sangat lama, kebutuhan mereka akan tempat peribadatan pun tidak dapat dihindari. Pada tahun 1820-an, dibangunlah kelenteng Kong Fuk Miao, tepat berada di pusat keramaian kota Mentok.
Kerukunan di antara masyarakatnya kian mendarah daging. Apalagi saat telah adanya kelenteng, mereka bukannya tercerai-berai, melainkan terus mempererat tali silaturahmi dalam banyak bidang, salah satunya perdagangan. Melihat kerukunan yang terjadi dan keinginan membangun tempat peribadatan untuk muslim di daerah itu pada tahun 1883 atas inisiatif Haji Abang Muhammad Ali yang bergelar Tumenggung Kartanegara II saat itu, menyusul pula dibangunnya sebuah masjid untuk orang-orang Melayu muslim di Mentok yang bernama Masjid Jami. Dalam pembangunan Masjid Jami di Mentok inilah sangat tampak keharmonisan dan besarnya toleransi, kerukunan umat beragama antar masyarakat Melayu dengan masyarakat Cina di Mentok. Pembangunan masjid ini sendiri bekerja sama dengan warga Tionghoa, di mana bangunan masjid ini atau bahan-bahan bangunannya dapat bantuan dari masyarakat Tionghoa, yaitu antara lain tiang penyangga dari masjid ini sendiri dan pembelian bahan-bahan bangunan dari Italia seperti granit, itu didatangkan dari Italia, itu dibeli oleh mayor, yaitu seorang Cina yang digelar mayor. Dia hanya membeli untuk ongkos kirim dan lain sebagainya, itu ditanggung oleh Cina mayor itu sendiri. Dalam ini bersama ini pula arsitektur atau bentuk bangunan dari Masjid Jami ini itu bersama atau merupakan satu kebersamaan antara Muslim dan Tionghoa, di mana di atas masjid atau di rampung masjid ini terdapat buku naga, itu yang melambangkan daripada Tionghoa. Langkai
banyaknya donatur Cina yang memberikan sumbangsih materi berupa bahan bangunan dan masukan tentang arsitektur yang digunakan dalam pembangunan Masjid Jami ini. Tak pelak ditemukannya banyak kesamaan untuk bangunan seperti batu granit, kuku naga, dan tiang penyangga pada kedua bangunan tersebut. Sampai sekarang, kerukunan umat beragama antara masyarakat Melayu dan masyarakat Cina masih terasa dan tak pernah hilang, baik saling membantu sesamanya dan juga dalam perayaan hari besar. Di Indonesia sendiri, seperti yang kita tahu, banyaknya konflik agama berkepanjangan yang terus merajalela di negeri kita, Indonesia. Seperti salah satunya ialah adanya diskriminasi etnis minoritas Tionghoa yang terjadi pada tahun 1998 silam. Sedangkan berkaca pada kedua bangunan bersejarah di Kota Mentok, Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Kelenteng Gong Fukmio dan Masjid Jami yang masih berdiri tegak dan kokoh dalam satu lokasi, saling berdampingan dan hanya dipisahkan oleh gang kecil. Dan tidak hanya saksi bisu yang ditampilkan dari kedua bangunan bersejarah tersebut, juga tampak kehidupan masyarakatnya yang selalu rukun, tidak pernah adanya konflik, dan saling tolong-menolong bahkan hingga detik ini. Oleh karena itu, seharusnya dua bangunan bersejarah yang merupakan saksi bisu besarnya toleransi dan kerukunan umat beragama di Mentok dapat dijadikan kiblat bagi bangsa Indonesia khususnya, sehingga tidak ada lagi konflik dan perselisihan yang terjadi, dan tidak ada lagi rasa malu dalam dada ketika melihat pemandangan indah tentang sebuah kerukunan yang nyata bak fata morgana di negaraku, Indonesia, yang penuh dengan konflik agama. Akankah mimpiku melihat bangsaku damai, tidak ada konflik dan perselisihan seperti dua bangunan bersejarah Kelenteng Gong Fukmin dan Masjid Jami di kota kecil ini terwujud? Atau hanya sebuah angan-angan saja? Kini aku berharap akan lahirnya kesadaran itu dari bangsaku ini, dan bisa kembali kepada semboyan yang melekat pada bangsa ini, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tetap satu jua.